Jazirah Arab bagaikan ubun-ubun gundul di atas kepala bumi. Tak ada rambut sama sekali, sehingga kutu ataupun binatang kecil lainnya tak ada yang hidup di sana. Begitulah keadaan semenanjung Arab di saat itu. Tak ada pepohonan, tak ada rumput, jangankan manusia, hewan pun tak ada yang hidup di sana. Sebab air sebagai jantung kehidupan tidak berdetak di gurun pasir yang tandus itu. Tak ada seorang pun yang tinggal di sana, bukan hanya karena tak ada air saja, melainkan cuaca di sana sangatlah ekstrim dan ganas. Saat siang hari, serpihan kecil bebatuan yang tersirami cahaya matahari sangatlah panas. Saat malam hari tiba, angin bertiup dengan kencangnya. Tak ada gunung dan bukit yang menghalanginya. Cuaca sangatlah dingin. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, maka cepat atau lambat akan mati kehausan atau kepanasan atau mati kedinginan. Meskipun ubun-ubun kepala bumi itu pelontos, tetapi di sekelilingnya tumbuh rumput pepohonan. Di sekitar lembah itu ada kehidupan manusia. Di sebelah timur terdapat kerajaan Babilonia dan Persia, dan di sebelah utara ada kerajaan Romawi, sementara di sebelah barat ada kerajaan Mesir. Namun kerajaan demi kerajaan datang silih berganti, tidak ada yang abadi. Namun hamparan gurun pasir masih seperti semula, tak ada perubahan. Di tanah tandus inilah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pentas drama kehidupan manusia yang akan merubah dunia. Di panggung kehidupan itu, kisah pun dimulai. Dari kejauhan sebelah utara ada 2 ekor onta, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keduanya. Kedua ekor onta itu berjalan beriring-iringan, membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta bayi kecil yang masih disusui. Lelaki itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara perempuan itu adalah Ibu Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim yang berasal dari Mesir. Sedangkan bayi kecil itu adalah anak mereka berdua yang bernama Ismail. Senyap sunyi perjalanan membuat pikiran Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar merasa takut dan cemas akan bahaya yang mungkin saja datang menghampiri mereka. Pendengar yang budiman, meskipun Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut, beliau masih sangat menginginkan buah hati dari istri pertamanya, yaitu Ibu Sarah, yang sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sampai-sampai Ibu Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi pelayan perempuan mereka yang bernama Hajar. Tak kalah Hajar melahirkan seorang anak, padahal waktu itu Nabi Ibrahim sudah berusia sangat tua. Dia, Nabi Ibrahim, tak dapat menahan rasa bahagianya, sehingga ekspresi bahagianya sangat terlihat jelas oleh Ibu Sarah. Api cemburu pun membakar hati Ibu Sarah terhadap Ibu Hajar dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa buah hatinya Ismail kecil dan Ibu Hajar jauh dari negeri Palestina menuju suatu negeri yang tak berpenghuni dan jauh dari peradaban. Dia Ibrahim lalu meninggalkan keduanya di tengah-tengah gurun yang tandus itu,
Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tanah Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa tanah hampa, tandus, kering itu yang dipilih oleh Nabi Allah Ibrahim? Apakah tidak cukup beliau membuatkan sebuah rumah yang jauh dari ibu Sarah, tapi masih berada di negeri Palestina? Bagaimana beliau tega meninggalkan buah hatinya terdampar di tengah-tengah gurun pasir yang tandus itu? Sedangkan beliau Nabi Ibrahim pulang kembali ke tanah airnya Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Pendengar yang budiman, akan tetapi Ibu Hajar tanggap. Dia langsung menanyakan kenapa suaminya meninggalkannya. Apakah Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, iya, benar. Lalu Ibu Hajar berkata, kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungan kebijaksanaannya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adakah semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan rahasianya? Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan sebatang pohon di atas lembah yang tandus dan kering itu, supaya dari tempat ini berdiri peradaban manusia, dan memancar dari lembah itu cahaya kenabian, serta lahir dari rahimnya agama Islam untuk menerangi jagat raya dengan cahaya dan keadilan. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-37. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dirahmati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tanah airnya Palestina dengan penuh harapan. Dia bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar yang budiman, jadi kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Ibu Sarah atau alasan yang lainnya, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikatnya itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi serta kemaslahatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dua jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang bernama Ishak alaihissalam
kemudian Nabi Yakub alaihissalam, supaya garis kenabian tersebut lahir dari dua cabang, yaitu Bani Ismail dan Bani Israel. Adapun nabi yang akan datang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam akan menjadi nabi terakhir dan pimpinan para nabi dan para rasul. Ia diutus untuk menebarkan kedamaian di seluruh dunia dan bukan hanya untuk satu kelompok golongan saja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Pendengar yang budiman, pertanyaannya adalah, di mana benih unggul itu tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun pasir yang tandus lagi terik, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka dari rasa lapar dan dahaga. Maut tidak akan menjemput mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh di luar jangkauan akal manusia ketika panas terik matahari di atas gurun yang gersang dan kering itu berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata yang menjaga mereka berdua. Ismail kecil mengentak-entakkan kakinya ke atas batu. Tiba-tiba mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus dan kering itu. Air pun beriak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal Ibu Hajar berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa dan Marwah demi mencari mata air. Akhirnya Ibu Hajar menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Hajar hampir putus asa. Tanpa disangka-sangka, dari tengah gurun pasir yang tandus dan kering itu memancar mata air dengan derasnya. Ibu Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang telah kehausan dengan meminumkan air Zam-Zam kepadanya. Tanah yang gersang dan tandus di sekitar sumur Zam-Zam itu segera berubah menjadi subur dan hijau. Pendengar yang budiman, nan jauh di sana suku Badui Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka ke arah mata air yang lantas mereka bermukim di sekitar sumur Zam-Zam. Dengan begitu, Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah-tengah keramaian manusia. Maka doa Nabi Ibrahim benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini lembah yang gersang tandus itu sudah dipenuhi oleh manusia. Detik-detik lahirnya peradaban tampak di depan mata, dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut kota Mekah. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana.